Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bicara mengenai belajar akan kehendak Allah tentu menjadi PR tersendiri bagi kita semua sampai akhir hayat. Karena kalau kita bicara mengenai kehendak Allah ini sendiri, memang tidak ada yang mengetahui apa dan seperti apa prosesnya, dan sejauh mana kita memahami kapan itu terjadi pun juga kita tidak akan pernah ada yang tahu. Bicara mengenai ujian, musibah, cobaan, itu juga menjadi hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan manusia, tinggal kadarnya saja lagi. Kalau kita bicara mengenai kapan waktu Allah berkehendak, itulah yang menjadi waktu yang tentunya sudah dipersiapkan. Ada yang bisa mengambil hikmah, ada yang tidak bisa mempelajari bahwa ujian tersebut untuk meningkatkan derajat atau bahkan menjadi bagian dari hukuman yang sudah dilakukannya. Sejauh mana sebenarnya kita membedakan, Pak, dan memahami bahwa pemaknaan antara ujian, cobaan, dan hal lainnya itu tadi menjadi kehendak Allah atas dasar perlakuan yang kita sudah lakukan. Oke, bahwa kalau di kajian dalam kitab-kitab turas ya, para ulama di pengajian itu sudah menyampaikan sangat gamblang saya kira, dan kita, masyarakat kita saya kira sudah banyak yang mengerti juga secara etikot, secara keyakinan bahwa apa yang terjadi di hadapan kita, apa yang terjadi kepada kita bahkan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini memang tidak sesuatu yang sesuatu yang naif, sesuatu yang hebat banget disampaikan, ini memang itulah kenyataannya. Tetapi kemudian ini yang harus kita lakukan ya. Kalau kita tahu bahwa apa yang akan terjadi yang berlaku kepada kita itu atas kehendak Allah, maka kita yang pertama saya mencoba untuk menjelaskan dan memberi tips kepada diri saya dan kita semua bahwa Allah itu berkehendak sesuai kehendaknya, itu maka yang kita dekati itu selain usaha tadi adalah Allah yang kita dekati. Jadi kepada Allah jangan sampai lepas ya, kepada Tuhan kita jangan sampai lepas kita. Jadi connecting terus. Jadi kalau kita ya kayak ibarat sekarang orang kuliah belajar online itu ya online-nya koneksi internetnya harus kuat terus ya. Sinyalnya harus kuat. Sehingga ketika orang sinyalnya connecting kepada Allah itu kuat, maka saya kira akan cepat kembalinya. Jadi ketika dia berusaha sedemikian rupa sudah maksimal, kemudian hasilnya tidak seperti yang diusahakan, harapannya setelah berusaha ini harapannya seperti ini, tapi tidak berhasil, cepat kembali kepada Allah. Ini berarti Allah punya rencana yang sungguh luar biasa, karena Allah itu punya sifat yang kalau kita ambil kesimpulannya dalam bahasa kekinian sekarang, sifat Allah itu ada yang garang sekali ya kan, maskulin ya, ada yang feminis ya istilahnya, Rahim, Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi di satu sisi yang lain Allah itu syadidul iqab, qahar, maksakan. Kalau dia sudah marah itu marah istilahnya ya. Tapi sangat pengasih, penyayang. Dan kalau sifat ini yang terus kita tumbuhkan, maka kita sepertinya akan berkasih sayang kepada semua orang. Nah, tapi di satu sisi jangan lupa Allah itu juga kadang-kadang bisa marah ya. Ada pernyataan Allah dalam hadis qudsi yang saya kira siapa yang tidak malam yardha biqada'i, siapa yang tidak ridha, tidak rela terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Allah, tidak sabar atas bala yang ditimpakan, tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, kata Allah, maka falyatlub rabban siwai, cari Tuhan selain aku dan jangan tinggal di kolong langitku, kata Tuhan. Kan marah banget tuh. Kalau bahasa kitanya, ikan kadang masih juga keluar dari sini. Itu kan bahasa kitanya kan begitu. Nah, jangan sampai seperti ini. Maka oleh karena itu yang pertama adalah tipsnya bagaimana supaya kita memahami Allah, kehendak Allah itu adalah selalu yang terbaik untuk kita adalah baik sangka yang pertama. Itu harus baik sangka ini. Jadi bahkan kalau guru-guru kita menyampaikan baik sangka itu menjadi senjata sekaligus obat atas segala penyakit hati kita.
apalagi terhadap Allah ya, terhadap makhluk Allah aja kita diminta untuk baik sangka, apalagi kepada Tuhan yang best of the best ya. Betul. Jadi super powernya dan kemudian yang terbaik di antara yang baik yang kita nampak. Nah, saya kira kepada Tuhan harus seperti itu. Dan ada keluarga kita yang sakit misalnya, sudah vaksin 2 kali kemudian tetap saja kena terpapar juga. Apa artinya? Artinya kan maka kita harus kembali kepada Allah lebih kuat lagi ya. Jadi sebenarnya vaksin kita lakukan, saya juga sudah vaksin ya 2 kali, tetapi kemudian kita tidak berpegang pada itu seperti yang disebut tadi, bahwa ikhtiar usaha kita lakukan karena itu kewajiban kita, tapi kita sama sekali tidak berpegang pada ikhtiar usaha yang membuahkan hasil, tapi yang menghasilkan itu adalah keputusan Allah. Baik. Apabila ada orang yang mengambil shortcut jalan pintas, kalau begitu nggak usah berusaha, itu namanya meninggalkan usaha adalah satu dosa, karena itu suruhan Allah, perintah Allah. Artinya memang sekali lagi tidak lain tidak bukan connecting untuk Allah dengan berbagai urusan itu menjadi kunci utama. Betul. Kalau kita bicara mengenai baik sangka di sini seringkali menjadi hal yang cukup sulit untuk dijalankan ketika banyak sekali hal-hal yang masuk ke dalam telinga kita atau pikiran kita atau perasaan kita. Baik itu yang sifatnya mendorong untuk kita melakukan kebaikan, keburukan, atau menunda bahkan meniadakan akan hal-hal yang harusnya kita lakukan. Contoh kalau kita bicara mengenai baik sangka ini sendiri kenapa dirasa sulit? Kalau kita bicara mengenai hati seringkali berbicara A, seringkali kita juga ada muncul perasaan-perasaan yang sebenarnya kita bisa jadikan sebagai salah satu pedoman atau bisa juga dijadikan sebagai salah satu larangan yang harusnya sebenarnya kita tinggalkan. Nah, sejauh mana sebenarnya kita membedakan antara bisikan yang baik dan juga buruk agar tetap di jalan track baik sangka yang tadi disebutkan? Ya, hati kita ini kan kalau hati nurani ya, kalbun itu hati nurani itu di dalam referensi itu memang dia selalu mengarah kepada baik ya. Nah, akal dengan hati itu akan bersinergi membuat sesuatu yang baik-baik. Kadang-kadang yang khawatir kita, akal kita itu ditunggangi oleh nafsu misalnya. Jadi kalau kita mengatakan baik itu dasarnya apa, kan begitu. Kalau baik itu dasarnya perintah Allah, kemudian ada hadis Nabi, ya berarti itu betul-betul baik. Tapi dalam praktik pelaksanaannya juga kadang-kadang sesuatu yang baik itu kalau didasari oleh nafsu menjadi tidak baik. Coba bayangkan, Masya Allah kita luar biasa kalau penjelasan tuan-tuan guru kita misalnya. Orang sholatnya itu sudah di warning oleh Nabi. Ada orang yang melakukan amal ibadah tapi nilainya tidak dapat pahala. Justru dapat dunia aja. Tapi sebaliknya ada orang yang melakukan hal duniawi, sifatnya duniawi seperti ini, kameramen misalnya, mengamerakan dunia nih, kelihatannya. Tapi yang di kameranya yang bagus-bagus seperti majelis sore, pengajian, lalu kemudian dampak positif misalnya, niatnya juga niat yang bagus itu, kemudian amalan dunia tapi nilainya akhirat. Kan nyata banget apa yang disabdakan oleh Nabi itu, ada orang yang mengamalkan amalan akhirat tapi dapatnya dunia. Ya karena macam-macam, karena ria, karena macam-macam kan. Tapi ada orang yang melakukan amalan memang pekerjaan yang nampak itu adalah pekerjaan duniawi banget kan. Ngamera ini apa? Akhirat ke dunia kan. Tapi karena niatnya bagus, apa yang dia kamera itu bagus-bagus, kemudian menjadi konsumsi publik yang sangat baik, akan berdampak positif pada publik, saya kira itu yang disebut oleh Nabi itu bernilai akhirat jadinya, karena niat yang bagus. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita ini model kehimungan kan, sembahyang sudah berjemaah, mengaji Quran, asahimong sudah, tapi ternyata nilainya dunia. Naudzubillah. Naudzubillah. Kalau kita bicara mengenai amal ini sendiri memang begitu banyak hal-hal perasaan-perasaan yang sering kali muncul, tapi balik lagi ketika kita connecting ke Allah, insya Allah akan lebih mudah untuk kembalinya. Betul. Begitu ya. Kita akan kembali, usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.